Masih di IDX Institution Closing pemirsa dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Nah, mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada BBCA tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 8.400, resistennya hingga ke 8.975. Kemudian dari emiten emas ada Antam, buy on weakness, supportnya di 2.880, resisten di 3.020. ITMG dari batubara, buy on weakness 22.525, resisten hingga ke 23.025. Dan terakhir dari perbankan big cap yang direkomendasikan ada BBNI tadi selain BBCA, supportnya di 4320, resistennya di 4530, buy on weakness. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di putusan di pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita lanjutkan Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ya, kita ke BBCA Pak, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya di mana BBCA hari ini tutup melemah di 1,47%, 8375. Kembali meninggalkan level 8.400-an Pak, tapi ketika kita ulas tadi masih bergerak di level 8.400-an. Ada pertimbangan tidak Pak perubahan dari sisi rekomendasi BBCA melihat dari posisi penutupan sesi kedua hari ini, atau tetap dengan level support dan rekomendasi buy on weakness dari Pak Hendri? Ya, untuk BPCA kita melihat tadi dia sudah break Pak ya, level supportnya di 8.400. Harus dilihat besok Pak apabila dia dibuka melanjutkan level penutupan hari ini di 8.375. Kita melihat kalau bisa break 8.400 kita bisa masuk support kembali. Tapi kalau melanjutkan koreksi, di sini kita melihat Pak ada potensi untuk melanjutkan koreksi ke level 8175 yaitu support berikutnya, seperti itu Pak David. Tadi targetnya hingga ke 89 Pak. Itu target sampai ya, kapan betul. Pak Hendri? Ya, jadi kita melihat Pak, kalau misalkan berhasil break di level resistennya itu di 8.700 Pak ya, ini kita melihat ada potensi Pak bisa laju ya di 8.975 sampai dengan akhir tahun Pak, dengan rata-rata pergerakan BCA per harinya itu sekitar Rp150 seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 8.375, yes, melemah di 1,47% dan kembali meninggalkan level 8.400-an. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak, ada emiten emas, ada Antam, buy on weakness, saya ulang kembali, supportnya di 2880, resisten hingga ke 3020. Sementara di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Antam ditutup menguat di 0,35% di 2890. Dan kebetulan juga Pak Hendri ada pertanyaan terkait Antam. Ada Bapak Yohan dari Jakarta yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif, baru ingin masuk level entry ideal untuk Antam. Sekalian ya Pak? Ya baik, siap Pak David. Ya kalau untuk Antam kita melihat Pak ya, ini udah masuk ke level akumulasi gitu ya. Dan kita melihat ini ada support kuatnya Pak di 2880. Tadi sempat diuji Pak ya, dan kemudian ini confirm rebound Pak di 2890 di tutupan hari ini. Nah, untuk Antam ini sendiri Pak, kita melihat ada potensi yang sangat kuat untuk kembali rebound dan melanjutkan penguatan untuk perdagangan besok Pak. Jadi perhatikan untuk level supportnya tadi 2880 seperti uji, dan kemudian level resisten itu ada di 3020 Pak, bisa dijadikan sebagai target profit terdekat. Baik, baru ingin masuk tadi di 2880 ya Pak untuk supportnya. Ya, betul Pak. Oke. Yes. Antam sebelumnya sudah menembus di atas level 3000-an Pak. Kemudian berbalik arah kembali melemah ke 2800-an. Ada perubahan dari sisi pola tidak Pak untuk Antam? Ya kalau Antam di sini kita justru melihat Pak ada ada pattern Pak ya, itu head and shoulder gitu ya, dan sempat Pak tertingginya itu memang di 3930 pada saat 9 September Pak ya, dan kita melihat ada arah sana Pak, kalau misalkan dia bisa berhasil menembus level resisten yang terdekat di 3020 seperti itu Pak David. Artinya sampai sejauh ini support Antam masih terjaga Pak Hendri? Ya masih terjaga, jadi berkali-kali diuji sejak dari 4 November Pak ya, itu di 2880 itu nggak tertembus Pak, itu jadi sentuh level ini rebound ya, dan terbukti hari ini juga di tengah market yang terkoreksi ini Antam mampu sedikit ya menguat seperti itu Pak David.
Baik, dari Antam kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari batubara Pak, ada ITMG. Anda juga rekomendasikan buy on weakness, supportnya tadi di 22.525, resisten hingga ke 23.025. Pertimbangan Pak memilih Antam masuk ke dalam saham pilihan jika dibandingkan dengan saham-saham batubara lainnya? ITMG Pak ya maksud Ya, Pak ya, betul. ITMG. Iya. Ya, ITMG di sini pertimbangannya Pak, kita melihat ini udah cukup terkoreksinya cukup signifikan Pak ya. Dan ini secara umum Pak, medium to long term ini masih uptrend ya. Jadi kita melihat di sini ada potensi untuk kita masuk kembali dengan menggunakan momentum buy on weakness seperti itu Pak David. 525 Pak, 525 untuk level support, yaitu level harga entry idealnya. Kalau sudah masuk posisi dan rebound ya, perhatikan kembali itu untuk level resistennya ada di 23025 Pak, seperti itu. Support mungkin yang bisa diwaspadai untuk ITMG untuk mengantisipasi tekanan lebih dalam Pak? Ya, ini spot yang paling dekat itu di 22525 gitu ya. Jadi harus dijaga di 22525. Kalau misalkan bisa rebound, kita confirm Pak ya uptrend. Tapi kalau misalkan tertembus kembali ya, itu harus dijaga Pak di level support berikutnya itu ada di 22 ini 22.300 Pak, seperti itu. Baik. Analisis untuk MTMG ya, saham pilihan yang ketiga, penutupan hari ini melemah cukup dalam di cap lainnya. Analisis Anda, rekomendasi di level berapa untuk buy on weakness BBNI? Ya, untuk BBNI koreksinya minim Pak ya, dan secara umum kita melihat ini masih uptrend ya, jadi terlebih ke sentimen pasar secara umum aja. Jadi kalau untuk BBNI ini masih layak untuk di hold dan bisa masuk kembali Pak pada saat dia menguji level supportnya di 4320, perhatikan. Dan kalau misalkan yang sudah masuk posisi boleh di hold Pak, dan perhatikan level resistennya di 4530, seperti itu Pak David. Baik, dari valuasinya Pak, PBV-nya masih di bawah 1 kali. Apakah ini juga menjadi pertimbangan untuk merekomendasikan BBNI Pak Henry? Yes, betul Pak. Jadi dari sisi PBV juga masih di bawah 1. Jadi untuk invest mid-term atau long term pun masih ideal ya untuk BBNI Pak. Seperti itu Pak David. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBCA, kemudian Antam, ITMG, dan terakhir perbankan big cap lainnya ada BBNI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,20% di level 8.371.999. Di mana indeks harga saham gabungan belum mampu berbalik ke zona hijau dan belum mampu bertahan secara teknikal di atas level 8.400-an di beberapa gabungan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 melemah di 0,87%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,52%, LQ45 melemah di 0,66%. Selanjutnya seperti apa rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini? Sektor energi memimpin penguatan di 1,60%, infrastruktur juga menguat di 1,25%, industri melemah di 1,50%, teknologi melemah di 1,23%. Beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Bumi ditutup melesat di 224, transaksinya signifikan di 4,4 triliun rupiah. Dewa juga menguat di 430, BRMS menguat di 1.005, kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu di 9.100. Saham-saham Bakri Group dan Prayogo Pangestu mendominasi deretan top gainers di sore hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi pemerat. Ada BRPT tertekan ke 3720, Inet juga melemah di 440 setelah menguat di hari perdagangan sebelumnya. Kemudian juga ada PJHB. Ke grafis selanjutnya pemirsa, tertekan cukup dalam hari ini di 890, di mana PJHB sudah mengalami kenaikan signifikan, melesat hingga ke level 1000-an di perdagangan hari sebelumnya. Hari ini berbalik arah melemah. Kemudian Goto hari ini juga ikut tertekan di Rp64 per sahamnya. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Henry. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Lutfi dari Demak ini menanyakan saham Raja, Pak. Sudah ambil posisi di harga average di 4.500-an, Pak. Analisisnya untuk Raja. Ya, untuk Raja saat ini masih confirm uptrend Pak ya. Tadi ditutup menguat di 4820 Pak ya. Ini kalau untuk Raja ini masih layak di hold ya. Perhatikan Pak untuk level supportnya ada di 4760. Kemudian untuk level resistennya bisa dijadikan sebagai target profit itu ada di 6.000 Pak untuk Raja. Baik, masih cukup lebar. Tapi untuk memaksimalkan profit ini Pak, untuk mencegah tertekan cukup dalam, apakah supportnya 4760 tadi super kunci yang harus diperhatikan oleh Bapak dari Demak tadi untuk memaksimalkan profit yang sudah ada, Pak Henry? Ya, kalau untuk maksimalkan profit bisa diadakan trailing stop Pak ya. Ini dengan rata-rata pergerakannya itu di 360 gitu ya. Jadi selain dijaga tadi level supportnya di 4760 bisa dijaga kembali Pak untuk level-level support berikutnya kalau naik ya Pak ya. Itu di 5450 ya sebelum mengarah ke target resisten itu di 6.000 seperti itu Pak kalau untuk Raja. Baik, selanjutnya ada Bapak Rifai menanyakan saham brand, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas, tapi dalam hal ini Pak Rifai sudah punya harga di average 9.600. Analisis dan rekomendasinya untuk brand? Ya, untuk brand kalau udah masuk posisi di 9.600 Pak ya. Iya. Hari ini kan ditutup di 9.900 berarti udah profit gitu ya. Boleh Pak dijaga Pak untuk level supportnya di 9925 ya. Selama dia bergerak di atas 9925 masih layak untuk di hold seperti itu Pak. Baik, kita sapa. Terkait juga dengan menanyakan saham Bumi ini Pak, dari Bapak Bambang Febriamito, tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham Bumi sudah punya di harga 204, besok bisa ke 258 tidak untuk resisten selanjutnya Pak? Ya, jadi kalau untuk Bumi udah dibahas Pak ya, tadi masih tetap Pak uptrend Pak ya. Jadi udah ambil di 204 ya, bisa di hold Pak, dan itu dilihat dulu Pak besok resisten itu di 240 Pak ya. Kalau misalkan bisa break di 240 kemungkinan bisa melaju kembali seperti itu Pak. Baik, untuk Bumi. Dari Bapak Bambang Febriamitro tidak menyebutkan nama dan lokasi. Selanjutnya kita ke Bali Pak, ada Ibu Aini, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham Telkom Pak di 3.800, how atau di cut loss Pak? Baik, kalau untuk Telkom Pak ya. Ya. Untuk Telkom kita melihat Pak ini tadi ditutup rumah, ya cukup jauh gitu ya. Dan kalau untuk Telkom ini kita melihat Pak secara umum sih masih masih uptrend ya Pak ya. Jadi masih bisa di hold gitu ya. Perhatikan Pak untuk level supportnya ada di 3.400 ya. Misalkan bisa bertahan di level 3.400 Pak, itu berpotensi Pak masih bisa rebound ya dan kembali ke level resisten tertingginya itu di 3630 untuk Telkom Pak, seperti itu Pak. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. PTBA Pak, baru ingin masuk. PTBA, oke. Kalau untuk PTBA baru ingin masuk ya, itu bersabar dulu gitu ya, karena kita melihat kan hari ini kita lihat PTBA itu terkoreksi ya Pak ya, di 2360 tutup gitu ya. Nah ini boleh dilihat Pak untuk perdagangan besok Pak. Kalau misalkan melanjutkan penutupan hari ini 2360, ini bisa dilihat Pak apakah dia mampu break di level support sebelumnya ya. Sekarang jadi resisten itu di 2380 Pak gitu. Ya. Oke, Bapak Robert dari Maluku Pak, Goto nyangkut di 70 Pak, masih bisa di hold, support mungkin yang harus diwaspadai untuk Goto. Oke, baik. Kalau untuk Goto itu ya nyangkut di 70 gitu ya. Hari ini kita akan lihat Goto juga terkoreksi Pak ya di 64 penutupan. Nah, kalau untuk Goto ini Pak masih potensi bisa terkoreksi Pak ya. Perhatikan supportnya itu di 62 ya. Di 62. Kemudian kalau misalkan di 62 itu rebound boleh masuk posisi kembali, dan karena tadi nyangkut di 70 Pak ya, bersabar Pak karena 70 ini merupakan resistennya nih di 70 seperti itu Pak.
Baik, kali ini kita datang pertanyaan dari Kerinci, Pak. Jambi dari Pulau Sumatera, Bapak Andra. Ingin buyback kembali, Pak, untuk AMRT, support dan resistennya? Oke, baik. Kalau untuk AMRT, kita melihat hari ini Pak juga terkoreksi Pak ya. Tadi ditutup di 1895. Nah, untuk AMRT ini di sini kita melihat Pak ada peluang kuat untuk rebound Pak ya. Itu kalau misalkan mau masuk posisi kembali dilihat besok Pak apakah rebound kembali dibuka di atas 1895. Kalau misalkan terkoreksi kembali sabar dulu Pak, boleh masuk di level entry yang lebih ideal itu di level 1820 yang merupakan level support yang terkuat Pak, 1820 untuk AMRT. Baik, penutupan hari ini masih di 1895, melemah di 0,79%. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Henry, kita akan coba sapa Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham cuan sudah layak beli atau tidak untuk cuan. Ya, untuk cuan Pak masih potensi koreksi Pak. Hari ini kan ditutup 2180 ya. Ini bersabar Pak dilihat untuk level supportnya ya. Itu di 1985 gitu ya. Tadi karena di level supportnya sebelumnya itu 2190 itu sempat ya Pak ya dijebol gitu ya 2170 dan rebound lagi sedikit Pak ditutup di 2180. Jadi bersabar Pak, lihat besok Pak kalau misalkan dibuka melanjutkan penutupan hari ini 2180, 2190 boleh masuk kembali. Tapi kalau terkoreksi kembali lebih baik menunggu level support berikutnya itu di 1985 untuk cuan Pak. Seperti itu Pak. Baik, kita ke Medan Pak. Ada Bapak Kasmudin. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham DAAS Pak. DAAZ. Support dari resistennya apakah direkomendasikan masuk untuk DAAS atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Ya, kalau DAAS itu udah koreksi udah cukup dalam gitu ya dari akhir Mei gitu ya pada saat harganya masih 4.400 sekian dan hari ini kita justru melihat Pak ada sedikit angin segar rebound ya, tapi ini reboundnya lebih terbatas Pak ya. Kalau misalkan mau masuk posisi boleh Pak besok dilihat kalau misalkan bisa melanjutkan penutupan hari ini di 2250. Tapi kalau misalkan terkoreksi kembali lebih baik Pak jaga di level supportnya antara 2.200 sampai dengan 2230 seperti itu Pak untuk DAAS. Baik, jawaban untuk Bapak Kasmudin dari Medan menanyakan saham DAAS dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Henry, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya, my pleasure Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Ada Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.